lain. Kullu mu'minin alu Muhammadin kullu mu'minin. Ada satu riwayat alu Muhammadin kullu taqiyyin. Keluarga Nabi Muhammad itu tiap-tiap orang mukmin. Keluarga Nabi Muhammad itu tiap-tiap orang yang takwa, tapi bukan makam nasab, makam sabab namanya. Ya. Jadi ada keluarga makam nasab, ada keluarga makam sabab. Sebab kita beriman, sebab kita takwa, kita jadi keluarga Nabi. Tapi di makam sabab. Kalau mereka itu ahlul bait, nah itu adalah makamnya makam nasab. Disebut juga makam zakat. Ya, kalau yang Bani Hashim bin Thalib namanya makam zakat. Kita juga keluarga makam doa namanya. Jadi kalau waktu giliran terima zakat nggak boleh itu mereka Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, seperti habaib yang sekarang ini nggak boleh mereka terima zakat karena mereka daripada turunan-turunan yang bersih. Sebab ini kotoran manusia zakat. Ya, ausahun nas. La tasluhu li Muhammadin wala li ali Muhammadin, tidak patut untuk Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, jadi yang mereka nggak boleh terima zakatnya yang makam nasab. Kalau kita ini boleh terima, sebab kita bukan makam nasab, makam sabab. Waktu doa kita masuk. Kalau sini wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ini lagi didoain kan? Kita masuk di sini. Nah, jadi masuk makamnya di sini makam sabab namanya kita, ya. Jadi ada makam nasab, ada makam sabab. Untung kita, giliran zakat kita boleh, giliran doa kita dapat. Itu bantuan kita ini. Ya. Kalau mereka nggak boleh terima. Nah, jadi yang di makam nasab inilah wahadza huwal muraduhuna. Dan ini yang mukminu Bani Hashim bin Muttalib itulah yang dimaksud di sini. Di sini maksudnya keluarga itu. Sebab belakangan ada tubain, ya. Tubain itu umum, meliputi yang lain. Li'anna an-nazima dzakarat tubba'a ba'du. Karena nazim menyebutkan tubba' sesudahnya, sesudah al. Sabi ada tubba'. Berarti bahwa yang digandaki dengan al ini al yang khusus yang Banu Hashim bin Muttalib yang makam nasab itu. So ada tubba'. Wa huwa qat'an yashmalu auladahu sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ya, qat'an keluarga Nabi, qat'an ay jazman bila khilafin, artinya dengan tidak ada khilaf antara ulama, yashmalu auladahu sallallahu alaihi wasallam, meliputi anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua keluarga itu anak-anaknya. Ya. Siapa anak-anaknya itu? Wahum sab'atun. Dan mereka anak-anaknya Rasulullah ada berapa? Ada 7. Ya. Arba'un inasun wa salasatun dzukurun. 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Al-Qasimu, pertama Al-Qasim, summa Zainabu, kemudian Zainab, summa Ruqayyatu, kemudian Ruqayyah, summa Fatimatu, kemudian Fatimah, summa Ummu Kulsumin, kemudian Ummu Kulsum, summa Abdullahi, kemudian Abdullah, summa Ibrahimu, kemudian Ibrahim. Wa yulaqabu Abdullahi bit-tayyibit wat-tahiri, dan dilakapkan, diberi gelar Abdullah itu dengan at-tayyib at-tahir. Kayaknya ada orang bilang anak Nabi 9. Dia bilang tayyib lain, tahir lain. Jadi Abdullah lain, tayyib lain, tahir lain, jadi 9. Tapi yang mau tamat 7. Karena tayyib tahir bukan nama tersendiri, dia lakap gelarnya Abdullah itu. Ya. Maria. Ibrahim dari Maria. Namanya bagus-bagus nih ya. Al-Qasim itu yang pertama laki-laki. Makanya waktu zaman ada Nabi nggak boleh orang pakai kunyah Abul Qasim. Waktu masih ada zaman Rasulullah hidup nggak ada yang pakai kunyah Abul Qasim. So Abul Qasim Abul Qasim Sayyidina Maulana Muhammad ya, Nabi. Jadi kita walaupun punya anak namanya si Qasim katanya, waktu itu nggak boleh dipanggil Abul Qasim, itu bimaktas sabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sesudah Nabi wafat itu ada khilaf ulama, ada yang kata boleh, ada yang kata enggak. Tapi yang ittifaq yang waktu masih ada Nabi nggak boleh kita berkunyah dengan Abul Qasim, karena anaknya namanya ada Qasim tuh, dipanggil Abul Qasim. Summa Zainab, kemudian Zainab.